pendidikan bukan sekedar sebagai sarana agent of change bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tapi juga harus menjadi agent of producer agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata. Indonesia adalah negara yang berperingkat ke-54 dalam dunia pendidikan. Namun, tetap saja di negara Indonesia sendiri masih banyak sekali anak yang mengalami krisis pendidikan. Apakah perjuangan pahlawan kita sia-sia? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Meta Maya Syjabat dari kelas 11-1. Di sini aku akan bahas topik tentang krisis pendidikan di Indonesia. Nah, tadi kita udah sama-sama nih lihat cuplikan videonya. Di sana banyak sekali anak di Indonesia yang putus sekolah dan tidak bersekolah. Apa saja sih faktor penyebabnya dan apa saja dampaknya, serta bagaimana cara kita mengatasi krisis pendidikan di Indonesia kita ini. Yuk simak terus video aku. Faktor penyebabnya yaitu ekonomi. Yaps, benar sekali, ekonomi. Faktor ekonomi ini dapat memicu banyak sekali anak di usia dini memilih untuk bekerja daripada belajar. Padahal pendidikan itu sangat penting loh untuk membekali diri kita di masa depan. Faktor yang kedua yaitu faktor orang tua. Hah? Orang tua? Emang bisa berpengaruh, Kak? Tentu dong. Faktor orang tua ini juga berpengaruh loh. Karena ada juga orang tua yang berkecukupan tapi dia nggak mau anaknya bersekolah. Ataupun sebaliknya, ada orang tua yang tidak berkecukupan dan tidak mau anaknya bersekolah dan memilih anaknya ini untuk bekerja, mendapatkan uang daripada belajar menghabiskan uang. Faktor yang ketiga yaitu teknologi. Hah? Teknologi? Bukannya teknologi itu sangat membantu dalam dunia pendidikan, Kak? Eits, teknologi yang di sini yang aku maksud yaitu banyak sekali anak-anak yang kecanduan dalam bermain game. Sebenarnya bermain itu nggak salah sih, tapi semuanya punya batasan. Batasan dalam bermain game itu harus lebih sedikit daripada belajar. Kita harus mengutamakan belajar daripada bermain game agar kita menjadi siswa yang berprestasi dan siswa yang rajin. Faktor yang keempat yaitu kurangnya kualitas dari seorang guru. Ada loh guru yang malas-malesan ngajarin anak muridnya. Berdasarkan hasil UKG, ujian kompetensi guru, masih ada sekitar 80% guru di Indonesia yang nilainya bahkan tidak mencapai nilai minimum. Hal ini membuktikan bahwa kualitas guru yang ada di Indonesia masih sangat kurang. Masih harus diperlukan pendidikan juga untuk guru agar bisa meningkatkan kualitas mereka. Faktor kelima, akses terbatas ke pendidikan. Mulai dari jalanan, bangunan, fasilitas, banyak sekali masih belum terpenuhi. Bahkan jangankan di kota saja, di pelosok desa saja belum tentu ada sekolah loh. Nah, seharusnya pemerintah melihat lebih dalam ke pelosok-pelosok desa untuk melihat apakah ada di sana gedung sekolah dan adanya pendidikan di sana. Nah, itu adalah beberapa faktor penyebab dari krisis pendidikan di Indonesia. Kita udah bahas faktornya, sekarang kita bahas dampaknya. Apa saja sih dampaknya? Dampak yang pertama, kualitas pendidikan yang rendah. Salah satu dampak utama krisis pendidikan adalah kualitas pendidikan yang tidak merata. Meskipun Indonesia telah mencapai angka partisipasi sekolah yang tinggi, kualitas pendidikan masih menjadi masalah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Dampak yang kedua yaitu peningkatan angka putus sekolah. Banyak siswa-siswa yang putus sekolah entah karena masalah ekonomi ataupun yang lainnya yang menyebabkan mereka kehilangan pendidikan yang lebih baik. Dampak ketiga, kurangnya kesiapan untuk menghadapi era digital. Di masa yang sekarang saja sudah ada AI loh, gimana lagi di masa yang akan datang? Ingat, semakin bertambahnya tahun maka semakin bertambahnya perkembangan teknologi di dunia. Gimana kita bisa bersaing dengan teknologi jika kita saja malas-malasan belajar? Bagaimana cara mengatasi krisis pendidikan? Untuk mengatasi krisis pendidikan, diperlukan adanya komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, memastikan akses yang merata, untuk berinvestasi dalam pendidikan, dan meningkatkan kualitas guru. Krisis pendidikan bukanlah sesuatu yang bisa diatasi secara singkat. Ini memerlukan kerjasama dan komitmen jangka panjang dari semua orang. Eits, gak hanya pemerintah loh, tetapi diri kita sendiri sebagai seorang pelajar maupun mahasiswa. Kita sebagai seorang pelajar maupun mahasiswa harusnya menempuh pendidikan setinggi-tingginya untuk menciptakan negara kita Indonesia ini semakin berkembang dalam dunia pendidikan. Baiklah, sekian dari video saya. Terima kasih.